Bagus sekali itu Sugiarto, 10-13. Kita sebagai teman sama-sama bakti pendidikan ya sering nambah latihannya itu. Kalau siang lari sendiri, skipping sendiri, dan itu diteruskan sampai masuk pelatnas. Kalau main defense sama dia, jangan tanya gitu loh. Yang namanya attacking players itu pada tewas dengan ketahanan itu. Ini adalah cerita mengenai sang juara. Kisah bagaimana ketekunan menjadi kunci dari kesuksesan seorang atlet. Cerita ini menyampaikan bahwa perjalanan seorang legenda bukan mengenai berapa banyak jumlah piala yang didapat, melainkan tentang bagaimana prinsip harus berjalan beriringan dengan kerja keras. On my left, Indonesia, represented by Icuk Sugiarto. Nama Icuk Sugiarto dikenal oleh publik Indonesia sebagai salah satu pebulu tangkis terhebat di era 80-an. Kalau main defense sama dia, jangan tanya gitu loh. Yang namanya attacking players itu pada tewas dengan ketahanan Icuk waktu itu. Makanya dibilang itu super defensif yang namanya Icuk itu. Tetapi orang jangan salah loh ya, karena dia punya pukulan yang tidak dimiliki misalkan oleh Sweeking. Tipikal permainan bertahan Icuk membuat ia memiliki ciri khas dibanding pemain tunggal putra lain di dunia. Dengan permainan ini Icuk didapuk sebagai salah satu tunggal putra papan atas saat itu. Angka pertama untuk Salah satu momen yang melambungkan nama Icuk Sugiarto adalah saat ia berhasil mengalahkan bintang tunggal putra Indonesia saat itu, Lim Swee-King, di kejuaraan dunia Denmark 1983. Icuk berhasil menjadi juara dunia di usia 20 tahun 7 bulan, sebuah rekor yang sampai detik ini belum bisa dipecahkan. Kejuaraan itu baru pertama kali digelar yang namanya kejuaraan dunia. Karena pada saat itu pertama kali disatukanlah dua badan dunia badminton, yaitu IBF dan BBF. Terus kedua, saya sebelumnya lebih mengetahui pemain-pemain dari lembaga IBF dan pemainnya bagus-bagus. Nah, kalau ditambah lagi masuknya pemain-pemain dari BWF atau dari negara-negara seperti China dan negara-negara yang sebelumnya berada di bawah BWF, tentu saja kan membutuhkan kesiapan yang luar biasa. Pertandingan saat itu adalah dua tipikal yang berbeda. Jadi seorang Lim Swee-King yang dengan permainan cepat dan smash kerasnya ini menghadapi saya yang mencoba menjadi diri saya seorang defensif. Jadi karena saya sadar betul saya tidak bisa menjadi seorang Lim Swee-King, tapi saya harus bisa menjadi seorang Icuk Sugiarto yang punya karakter sendiri, yaitu bermain defensif dengan mengandalkan fisik ini yang kuat. Jadi itulah yang saya, kalau saya nggak bisa matiin dia, ya sudah saya nunggu Lim Swee-King mati sendiri. Fisiknya. Tipikal permainan Icuk yang khas juga diakui oleh rekan seangkatannya saat belajar di sekolah atlet Ragunan sekaligus di pelatnas, Edi Kurniawan. Sesama pemain tunggal, Edi paham betul Icuk merupakan pemain yang sangat ulet. Itu tipenya itu dulu semangat sekali ya di Ragunan itu. Kita sebagai teman sama-sama bakti pendidikan ya sering nambah latihannya itu. Kalau siang lari sendiri, skipping sendiri, dan itu diteruskan sampai masuk pelatnas gitu. Nah, kebiasaan kita di Ragunan itu juga seperti itu gitu loh. Jadi ibaratnya itu tidak mau kalah. Kalau ada yang lari 10, ada yang mau lari 11. Ada yang 11 maunya 12 gitu. Jadi saling nggak mau ngalah. Tidak hanya kejuaraan dunia, prestasi Icuk juga cukup mentereng di event lain. Mulai dari kejuaraan nasional, pekan olahraga nasional, Asian Games, Piala Dunia, hingga berbagai juara di turnamen series internasional.
Di masa keemasannya, Icuk Sugiarto selalu bertemu dengan beberapa tunggal putra kelas dunia lain. Sebut saja Morten Frost Hansen asal Denmark, Permainan net yang mulus dari Icuk Sugiarto. hingga dua tunggal putra andalan asal Cina, Yang dan Han Jian, yang kerap membuat seorang Icuk Sugiarto kerepotan. Sekali Icuk Sugiarto 10-13. Nama-nama besar ini muncul saat Federasi Bulu Tangkis Dunia kala itu bersatu dan kompetisi dunia menjadi jauh lebih sengit. Makanya Icuk muncul pada saat itu tuh tidak beruntung sekali. Karena mereka sudah punya pemain hebat. Cina itu sudah matang selama 9 tahun di World Badminton Federation. Begitu masuk ke ke IBF, Icuk yang saat itu sebelumnya jagoan di IBF itu, jadi agak cukup berat. Apalagi Cina itu sudah mempelajari selama 9 tahun permainan Indonesia. Icuk itu sebenarnya tidak beruntung hanya itu, tapi dalam permainan yang lain dia pasti menang. Banyak menangnya, bukan pasti menang. Banyak menang. Asal jangan pemain kidal yang memiliki chop smash dan smash silang yang tajam seperti yang Chow Chen Yuan. Jatuh bangun perjalanan karir dijalani oleh seorang Icuk Sugiarto untuk mempertahankan legitimasinya sebagai seorang juara dunia. Meski memiliki prestasi yang cukup baik, karir pria yang kini berusia 60 tahun tergolong singkat. Sebenarnya saya nggak pensiun. Ya karena sekeliling saya yang memang sudah istilahnya, ya saya nggak pernah mendeklir saya pensiun, tapi pas pada saat saya pulang dari ibadah haji, tiba-tiba nama saya sudah dihilangkan oleh mereka. Pada saat belum ada satupun pemain yang bisa mengalahkan saya. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan Federasi Bulu Tangkis Indonesia saat itu yang tengah fokus di pembinaan usia muda menjelang Olimpiade Barcelona 1992. Makanya yang diprioritaskan yang umurnya pasti lebih muda. Nah, itu kan akhirnya yang diutamakan itu kan ada Alan Budi Kusuma, ada Ardi Wiranata. Nah, itu mereka dikirimkan dengan lebih prioritas gitu ya. Artinya ya ini itu kan mulai tersendat di situ. Dia menjadi pemain utama tetapi tidak diutamakan. Icuk Sugiarto berhenti bermain di tahun 1990 saat usianya baru menginjak 28 tahun. Ia kemudian melanjutkan perjalanan sebagai pelatih di klub Pelita Jaya di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Seiring perjalanan waktu, klub yang sempat berganti nama menjadi Pelita Bakri ini pun harus bubar. Lahan kosong di Duri Kosambi ini menjadi sisa kenangan Icuk saat ia memutuskan mengabdi untuk bulu tangkis Indonesia. Tempat ini punya makna sejarah yang dalam nggak sih buat Om Icuk? Ya jelas ya. Ya jelas ya, buat saya ini seperti kayak rumah saya. Saya rela untuk tidak menerima ajakan untuk melatih di luar negeri. Saya lebih mau membantu Pak Abu Rizal Bakri untuk mencetak juara-juara badminton, khususnya untuk memfasilitasi, membantu anak-anak dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang kebetulan kurang mampu tapi bertalenta. Tapi masih hafal nggak Om? Spot-spot dulu main di mana kira-kira nih Om di sini? Ya, lapangan lu di mana? Ya lapangan berjajar nih, lapangan 1, 2, 3, 4. Oh sini? Iya, 1, 2, 3, 4 sana, terus tribun? Sana, terus tribun yang sebelah situ yang gundukan itu. Okay. Terus di sana tembok, terus di sana saya buat ruang fitness, terus baru kamar, terus sampai saking saya kepingin untuk anak-anak itu bisa fisiknya kuat apa sampai di belakang itu pernah sampai saya suruh gali, saya suruh bikin track untuk mereka lari. Beberapa nama besar seperti Apriani Rahayu dan Chandra Wijaya pernah merasakan tangan dingin sang legenda di tempat ini. Daripada saya habiskan energi saya, lebih baik saya berpikir bahwa masih banyak pengabdian yang bisa saya berikan di tempat-tempat lain. Sekaligus saya mau buktikan tanpa badminton saya bisa survive. Bagus, maju cepat.
dulu ya. Sukses itu miliknya orang-orang yang berani mencoba. Oke, bagus, maju cepat. Belakangnya kurang. Full, majunya cepat. Setelah memutuskan berhenti bermain bulu tangkis, Icuk Sugiarto fokus melakukan pembinaan. Pria asal Solo juga sempat mengembangkan kiprahnya di organisasi keolahragaan, termasuk induk Federasi Bulu Tangkis Indonesia (PBSI). Hubungan Icuk dengan federasi memanas dengan berbagai konflik yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun. Aroma konflik ini bahkan tercium sejak akhir karirnya sebagai pemain. Setelah dia agak tidak terlalu dalam tanda kutip tidak terlalu dipakai, tapi tetap harus diandalkan menang, itu mungkin perasaan itu sudah mulai muncul ya. Itu tuh nggak bisa, ibaratnya kalau diperlakukan tidak adil itu nggak bisa. Dia selalu protes dia orangnya kan selalu apa adanya, ceplos-ceplos. Saya kira kalau Icuk itu mulainya tuh dari itu. Permasalahan dengan PBSI tak membuat Icuk menyerah untuk berkontribusi ke olahraga nasional. Pada 2015, Icuk mendirikan training center di Sukabumi, Jawa Barat. Lokasi ini dibuat sebagai fasilitas latihan, baik untuk bulu tangkis hingga cabang olahraga lain. Lokasi yang strategis dimanfaatkan Icuk untuk membuat lokasi wisata di training camp. Om Icuk, selain fasilitas olahraga, ada waterpark dan ada villa-villa juga di sini. Kenapa sampai akhirnya bikin tempat hiburan jadi di sini, Om? Ya, saya lebih kepada apa yang saya buat ini kepada sebagai penunjang fasiliti yang memang saya ingin sekali menjadikan tempat ini kan awalnya khusus untuk training camp badminton. Kalau bicara training camp kan berarti kan saya harus siapkan akomodasi. Karena pada saat itu memang saya punya impian, ngapain saya melatih di luar negeri, ketahuan orang luar negeri aja saya bawa ke sini. Lebih mahal itu. Iya, sehingga dia... Tidak dipungkiri pembuatan Icuk Sugiarto Training Center merupakan ajang pembuktian sang legenda. Setelah ia gagal saat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBSI pada 2012, lalu dipecat sebagai Ketua Umum Pengprov PBSI DKI Jakarta pada 2015. Nah, kalau buat saya, tidak ada kata-kata yang saya keluarkan kecuali bagaimana membuat bulu tangkis Indonesia itu menjadi terus berkesinambungan berprestasi, menjadikan organisasi yang namanya PBSI itu menjadi payungnya buat seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Makanya saya bangun seperti ini, saya tinggalkan, saya jauhin lebih baik daripada saya habiskan energi saya, lebih baik saya berpikir bahwa masih banyak pengabdian yang bisa saya berikan di tempat-tempat lain. Sekaligus saya mau buktikan tanpa badminton saya bisa survive. Selain sarana hiburan dan lapangan bulu tangkis, ISTC juga dibuat untuk cabang olahraga lain untuk menggelar pemusatan latihan nasional. Saat ini tim nasional sepak takraw Indonesia yang sedang menggunakannya. Timnas sepak takraw yang meraih torehan emas SEA Games tahun lalu tengah mempersiapkan tim untuk SEA Games dan Asian Games di tahun depan. Kebetulan Pak Icuk juga punya GOR dan kita memanfaatkan tempat beliau untuk menjadi base camp ya, dari PBPSTI Pak Haji Asnawi untuk kerjasama untuk tes di sini. Nah, kebetulan juga salah satu motivator kami juga Pak Icuk kan, jadi menularkan bakat-bakat minat kejuaraan yang seperti apa dan mental juara pembentukan seperti ini, banyak belajar dari beliau juga. Keberadaan ISTC kemudian memberikan dampak bagi masyarakat setempat. Hadirnya objek wisata berarti membuka peluang lapangan pekerjaan baru. Karyawan sih di sini paling cuman berapa ya, cuman 16 sama 15 orang. Karena ya semua warga di sini juga Pak, warga sekitar. Karena pertama Pak Icuk pengen ngangkat warga sini, karena kan
Pak Icuk bangun di sini pengen memajukan ya warga sekitar yang bisa mungkin yang bisa dipekerjakan, yang punya kemampuan. Kalau kamu mau sukses, kamu harus rajin latihan. Manis getir perjalanan hidup sang legenda kini menjadi rangkaian cerita yang mengiringi kehidupannya. Tak ingin terlarut dengan rasa kecewa di masa lalu, Icuk memilih jalan sunyi untuk berkontribusi kepada hal yang ia cintai, yaitu olahraga. Capek, seberapa berani kamu nambah latihan. Saya langsung melihat bahwa ada kesabaran yang saya dapat ini, bahwa saya terus melihat ngapain saya kecewa, tapi terus saya melihat ngapain orang saya mau juara dunia 10 kali juga nggak ada jaminan masuk surga. Jadi iya, ini kan perjalanan hidup aja. Sukses itu miliknya orang-orang yang berani mencoba. Karena orang yang sukses itu orang yang mau ditempelin capek, sakit, disiplin, dan mau kerja keras. Siap? Siap. Oke. Ya pastilah, apalagi saya di sektor yang sama dengan tunggal putra seperti papa saya juga. Ekspektasi masyarakat ini kan kalau ayahnya juara kenapa anaknya enggak? Selalu seperti itu. Saya juga pasti pengen keluar dari bayang-bayang itu. Bulu tangkis bagi seorang Icuk Sugiarto lebih dari sekedar olahraga. Bulu tangkis adalah jalan hidup yang menakdirkan dirinya bertemu dengan sang istri Nina Yaroh. Nina sendiri adalah atlet bulu tangkis asal kota Medan dan bertemu Icuk saat kejuaraan nasional berlangsung di Palembang 1980. Kemenangan Icuk di kejuaraan dunia 1983 memiliki peran penting atas terjadinya pernikahan dengan istri. Pas itu ya namanya juga ini dia datang ini ya minta apa-apa gitu ya, tunangan apa-apa. Saya bilang nggak usah pakai tunangan ini. Kalau kamu juara, saya bilang itu juara dunia apa juara ini, udah langsung nikah aja. Nah namanya anak kecil kan segitu ya, masih umur belum genap. Pernikahan Icuk dengan Nina dikaruniai 3 orang anak, Natasha Oktaviani Sugiarto, Tommy Sugiarto, dan Jauza Fadila Sugiarto. Kehidupan keluarga Icuk yang erat dengan bulu tangkis membuat ketiga anaknya sempat menjajal olahraga ini. Di jiwa ya, kitanya kan sama-sama jadi dari jiwa gitu. Jadi anak-anak juga ya kebawa, mau nggak mau kan masih di lapangan. Saya juga tiap hari ke lapangan, nungguin sekelilingnya, kita ngurusin semuanya kan. Jadi dengan besarnya anak-anak itu dalam lingkungan itu gitu loh. Jadi pada main semua, mama papanya ke lapangan, mau nggak mau kan ikut ke lapangan. Dari ketiga anaknya, nama Jauza dan Tommy Sugiarto yang pernah mengecap perjalanan karir bulu tangkis nasional. Nama Tommy Sugiarto cukup malang melintang, dikenal sebagai salah satu tunggal putra nasional. Selama menjajaki karir pemain nasional, beban membawa nama besar sang ayah kerap ia tanggung untuk memuaskan ekspektasi pecinta bulu tangkis. Saya juga pernah berpikir kalau saya di terjun yang sama, di sektor yang sama, pasti kan apalagi kalau di Indonesia ini kan ekspektasi masyarakat ini kan pasti kalau ayahnya juara kenapa anaknya enggak, selalu seperti itu. Saya juga ya pasti pengen keluar dari bayang-bayang itu. Tapi ya saya berpikir ini saya, maksudnya ya saya sudah berusaha semampu saya sudah bisa, maksudnya saya hanya bisa mengeluarkan yang terbaik dari yang saya punya sekarang ini. Meski mengaku punya tipikal permainan yang berbeda, Tommy banyak belajar dari ketahanan fisik sang ayah.
ya Papa punya stamina yang luar biasa lah saya bilang. Kalau untuk di zaman sekarang saya bilang luar biasa untuk stamina. Kayak seperti rally-nya itu juga. Jadinya orang takut karena memang stamina. Ya. Apalagi karena dulu dengan sistem skor yang pindah bola itu sangat menguntungkan sekali. Hai cantik. Hei gadis Amerika. Dari semua anak Icuk Sugiarto, praktis hanya Tommy yang memiliki karir cukup panjang di dunia bulu tangkis. Sementara Jauza memutuskan berhenti untuk menikah dan menetap di Amerika Serikat. Di mata keluarga, sebagai atlet Icuk dikenal menjadi sosok yang disiplin dan memiliki kemauan yang keras. Namun di luar kepribadian itu, Icuk memiliki kepribadian baik serta tidak pernah membedakan orang saat bergaul. Memiliki keluarga yang mendukung perjalanan karirnya menjadi anugerah yang tak ternilai bagi seorang Icuk. Cara saya mendapatkan uang hanya dengan saya latihan keras, hanya dengan disiplin. Saya mau menangkan naik podium baru saya dapat uang. Ini. Tapi kalau maunya menghadapin istri yang istilahnya mau ngertiin, memang kita harus egois. Betul. Menjadi seorang atlet ini kalau rata-rata egois, dan saya juga punya istri yang luar biasa pengertiannya. Memasuki masa tuanya, Icuk aktif menularkan virus semangat kepada generasi muda yang berkecimpung di bidang olahraga. Kenangan prestasi yang diwakili melalui medali, piala, hingga dokumentasi lawas menjadi pengingat sang legenda untuk mewariskan yang ia miliki. Perkembangan bulu tangkis dunia saat ini tak luput dari perhatian Icuk. Harapan agar Indonesia kembali memiliki tunggal putra terbaik di dunia masih ia percaya. Masih nonton badminton dong, Om? Masih. Tunggal putra terbaik dunia siapa sekarang, Om? Ya kalau sekarang Axelsen. Bukan Ginting, Om? Kalau Ginting dia kan masih masih labil, masih perlu dikembangkan. Kan masih naik turun, walaupun secara kualitas sebenarnya dia pun juga sudah punya kualitas teknik kelas dunia. Ya. Ini hanya untuk menjadikan dia setara pemain nomor satu itu saya kira bukan teknik aja, tetapi dia juga harus menyadarin kelemahan yang ada di Ginting adalah kemampuan fisiknya yang harus lebih prima. Kalau dibandingin Axelsen gimana tuh? Kalau dibandingkan Axelsen kan karena Axelsen 1 langkah, Ginting 2 langkah. Posturnya berarti, Om? Posturnya, sehingga untuk cover lapangan Axelsen tidak banyak istilahnya menggunakan istilahnya tenaga besar, karena langkahnya kan ya tadi, karena dengan postur yang tinggi, makanya buat seorang Ginting bukan tidak mungkin untuk bisa menjadi pemain nomor 1, tetapi kalau maunya dia lengkapin tekniknya yang bagus dengan fisiknya yang prima lagi, jadi menghadapin pemain-pemain seperti kayak postur seperti Axelsen itu nggak masalah. Nggak masalah. Meski kini berjalan di ruang yang sepi, jejak langkah seorang Icuk Sugiarto tetap akan dikenang sebagai salah satu atlet terbaik yang pernah dimiliki Indonesia.